Sejarah Kerajaan di Pamekasan. Konon cikal bakal raja-raja atau adipati di Pamekasan adalah Aryo Mengo atau Kiai Wonorono yang merupakan putra Arya Lembu Peteng. Tokoh yang baru saja disebutkan ini merupakan putra Raja Majapahit dengan Putri Campa. Arya Lembu Peteng sendiri telah menganut agama Islam dan menjadi murid Sunan Ampel. Namun Aryo Mengo sendiri masih menjadi penganut agama lama, karena Lembu Peteng tidak kembali ke Madura sehingga tak memiliki kesempatan mengajarkan agama Islam pada anak-anaknya. Kiai Wonorono mempunyai seorang putri yang belakangan menikah dengan Kiai Adipati Pramono keturunan Aryo Menger, yakni saudara Aryo Mengo yang berkedudukan di Madekan, Sampang. Ketika berlangsung perebutan kekuasaan di Majapahit oleh Girindrawardana, Aryo Mengo memanfaatkan kondisi ini guna memerdekakan negerinya. Setelah Aryo Mengo mangkat, ia digantikan oleh putrinya. Keadaan negara saat itu aman dan damai. Lambat laun, agama Islam mulai tersiar ke Madura dan semakin banyak rakyat Pamekasan yang menganutnya. Namun tidak timbul perselisihan antara para penganut agama baru tersebut dengan agama lama. Pernikahan antara Putri Aryo Mengo dengan Kiai Adipati Pramono melahirkan seorang putra bernama Pangeran Nugroho atau Bonorogo. Semasa pemerintahan Pangeran Nugroho atau Panembahan Bonorogo, banyak anggota keluarga kerajaan yang menganut agama Islam. Pangeran Nugroho mangkat pada tahun 1530 dan putranya yang bernama Pangeran atau Panembahan Rangga Sukawati menggantikan kedudukannya di Keraton Lawangdaya, Pamekasan Timur. Sedangkan saudaranya bernama Pangeran Adipati Pamadekan bertahta di Keraton Pamadekan, Sampang yang merupakan bawahan Pamekasan. Panembahan Ronggo Sukawati menikahi seorang selir dari desa Parombasan dan berputra Kiai Adipati Pangeran Purboyo. Selain itu, Panembahan Ronggo Sukawati menikahi pula Ratu Inten, putri Pangeran Ronggo di Nepa dan sekaligus saudara Ratu Ibi istri Pangeran Cakraningrat pertama. Pernikahan ini membuahkan seorang anak bernama Pangeran Jimat. Ratu Inten merupakan permaisuri Panembahan Ronggo Sukawati, sehingga putra mereka yang berhak mewarisi singgasana ayahnya. Kendati demikian, tatkala Panembahan Ronggo Sukawati mengundurkan dirinya, yang diangkat sebagai pengganti adalah Pangeran Purboyo, karena Pangeran Jimat belum dewasa. Sebagai seorang penguasa, Panembahan Ronggo Sukawati terkenal gagah berani, tabah, tangkas, dan bijaksana. Semasa pemerintahannya, pasukan Bali menyerang Madura dan berhasil menewaskan Pangeran Lor pertama dari Sampang. Peristiwa ini terjadi pada sekitar pertengahan abad ke-16. Pasukan Bali meneruskan serangannya hingga Pamekasan. Namun disambut dengan perlawanan gigih oleh Panembahan Ronggo Sukawati berserta pengikut-pengikutnya. Akhirnya, para penyerbu dari Bali ini berhasil dipukul mundur. Pangeran Purboyo menggantikan ayahnya yang telah mengundurkan diri sebagai penguasa Pamekasan. Kedamaian di Madura kembali terusik oleh kehadiran pasukan Mataram yang hendak menaklukkan pulau tersebut. Para penguasa dan bangsawan Pamekasan, seperti Pangeran Ronggo Sukawati, Pangeran Purboyo, Pangeran Jimat, beserta anggota keluarga kerajaan melakukan perang habis-habisan hingga gugur seluruhnya. Kini Pamekasan takluk di bawah kekuasaan Mataram. Sebagai ganti Pangeran Purboyo yang gugur dalam perang mempertahankan negerinya diangkatlah Pangeran Magetsari, putra Pangeran Jamburingin. Setelah Pangeran Magetsari meninggal yang menggantikannya adalah Raden Kanoman dengan gelarnya Tumenggung Wirosari. Namun tak lama kemudian ia dipindahkan ke Sumenep dan digelari Pangeran Sepuh. Pemindahan dilakukan karena Tumenggung Yudonegoro, Bupati Sumenep yang sekaligus mertua Raden Kanoman meninggal dunia. Putra almarhum Pangeran Purboyo, yakni Raden Gunungsari, yang disebut juga Raden Dakseno atau Pangeran Gatotkoco, naik ke tampuk pimpinan Pamekasan. Gelarnya adalah Raden Adikoro pertama. Ia menikah dengan putri yang berasal dari Sumenep dan masih keturunan Pangeran Sidingpuri. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai dua orang putra,
yakni Pangeran Romo atau Cokronegoro II, Bupati Sumenep, dan Raden Tumenggung Joyonegoro. Selain itu, ia menikah pula dengan seorang selir asal desa Plak-Plak. Karena begitu cinta pada selirnya ini, ketika masih mengandung, Adikoro I menyerahkan sebilah keris bernama Kiai Jimat padanya dengan pesan bahwa barang siapa yang memilikinya berhak menjadi penguasa Pamekasan berikutnya. Dengan demikian, ia telah menetapkan Raden Asral, putranya yang masih dalam kandungan itu sebagai penerusnya. Ternyata setelah berusia 7 tahun, wajah putra itu sangat mirip dengan wajah Raden Adikoro I. Oleh karenanya, apabila Raden Adikoro I juga dikenal sebagai Pangeran Gatotkaca pertama, maka Raden Asral disebut pula sebagai Pangeran Gatotkaca kedua. Sewaktu Raden Adikoro I meninggal, Raden Asral masih di bawah umur, sehingga yang menggantikannya adalah Tumenggung Joyonegoro. Bupati Pamekasan yang baru ini sering timbul keinginan meminta keris pusaka warisan ayahnya pada adik tirinya. Tetapi niat ini diurungkannya, karena merasa bahwa amanat ayahnya tak boleh diingkari. Akhirnya pecah juga pertengkaran antara kedua seayah lain ibu ini memperebutkan keris Kiai Jimat. Tumenggung Joyonegoro dipersalahkan atas pertengkaran ini dan dibunuh oleh kerabatnya. Raden Mas Asral dinobatkan oleh VOC sebagai Bupati Pamekasan berikutnya dengan gelar Adikoro II. Bupati Sumenep saat itu, Pangeran Jimat Cokronagoro III ingin memperluas wilayah kekuasaannya dan merasa berhak atas keris Kiai Jimat. Pangeran Jimat menuntut pusaka itu secara paksa dan Belanda turut campur dalam masalah tersebut, sehingga Adikoro II terpaksa merelakan kerisnya. Semenjak saat itu, Adikoro merasa susah karena dengan memegang Kiai Jimat, Cokronagoro III seolah-olah berhak atas Pamekasan. Karena terus-menerus didera kekalutan pikiran, Adikoro II memimpin pasukannya ke Sumenep guna merebut keris pusaka warisan ayahnya. Namun pasukannya dapat dipukul mundur oleh Sumenep. Semenjak saat itu, Adikoro II mengundurkan diri ke Surabaya dan berdiam di pesantren Ampel hingga wafatnya. Pengganti Adikoro II adalah menantunya bernama Raden Sujono yang setelah menduduki jabatan bupati bergelar Adikoro III. Ayahnya adalah Tumenggung Wiromanggolo dari Sumenep. Ia meninggal di desa Sendang tatkala sedang beristirahat di sana. Karena itu, beliau dianugerahi gelar Anumerta Siding Sendang. Penggantinya adalah Raden Ismail yang bergelar Adikoro IV. Beliau meninggal di desa Bulangan, sehingga digelari Siding Bulangan. Bupati Pamekasan berikutnya adalah putra Adikoro IV bernama Raden Tumenggung Aryo Cokroadiningrat. Putra Adikoro III bernama Raden Alsari lalu tampil sebagai Bupati Pamekasan. Gelarnya adalah Tumenggung Aryo Cokroadiningrat I atau Tumenggung Sepuh. Ia merupakan menantu Cokroadiningrat V dari Bangkalan. Salah seorang putri Tumenggung Aryo Cokroadiningrat I ada yang menikah dengan Pakubuwono IV. Karena itu, terdapat jalinan kekerabatan antara Bupati Pamekasan dengan Kasunanan. Guna memantapkan kedudukannya, Tumenggung Sepuh pernah mengajukan keinginannya pada Belanda agar Raden Bilat yang disegani diangkat sebagai patihnya. Kendati demikian, terdapat desas-desus bahwa Raden Bilat hendak menerbitkan pemberontakan terhadap Belanda. Setelah Tumenggung Sepuh berani menjamin kesetiaan Raden Bilat barulah keinginan ini dikabulkan. Raden Bilat sendiri merupakan putra Pangeran Lolos dari Sumenep dan masih bersaudara dengan Adikoro III. Sesudah menduduki jabatan sebagai patih beliau bergelar Patih Wironagoro pertama. Gung Sepo meninggal karena sakit dan digantikan oleh adiknya, Raden Alsana atau Raden Aryo Jayingsari, yang bergelar Raden Tumenggung Aryo Cokroadiningrat II. Beliau dikenal pula dengan julukan Tumenggung Tengah. Ia menduduki jabatan atas kemauannya sendiri dan tak mendapatkan izin dari Belanda ataupun Sultan Cokroadiningrat pertama selaku Wedana Bupati atau koordinator bupati-bupati lainnya. Oleh sebab itu,
Raden Alsana lantas dipecat oleh Belanda pada tahun 1804 dan kedudukannya digantikan oleh Mangkuadiningrat, putra kedua Sultan Bangkalan. Pemerintahan kolonial mengukuhkan kedudukan Mangkuadiningrat sebagai Bupati Pamekasan berkuasa penuh dengan surat ketetapan tanggal 19 September tahun 1804 yang diserah terimakan tanggal 10 November tahun 1804. Selanjutnya, berdasarkan surat keputusan tertanggal tanggal 27 Juli tahun 1829 nomor 22, beliau ditetapkan sebagai Panembahan Pamekasan. Panembahan Mangkuadiningrat mangkat pada tahun 1842. Karena putra mahkota bernama Pangeran Adipati Prawiro Adiningrat telah wafat, maka yang diangkat sebagai pengganti Mangkuadiningrat adalah cucu beliau, Raden Banjir. Meskipun demikian, surat pengangkatannya baru dikeluarkan pada tahun 1854. Selama mengemban jabatan sebagai Panembahan Pamekasan, Raden Banjir bergelar Pangeran Adipati Suryokusumo. Ia mengajukan permohonan berhenti pada tahun 1854. Sebagai penggantinya ditetapkan saudara ayahnya bernama Pangeran Mangkuadiningrat. Semenjak itu, hak mengatur pemerintahannya sendiri bagi penguasa Pamekasan dihapuskan oleh Belanda. Dengan demikian, kedudukan para penguasa Pamekasan diturunkan menjadi bupati biasa yang digaji pemerintah kolonial. Ia mengundurkan diri dari jabatannya pada tahun 1891. Bupati-bupati Pamekasan berikutnya adalah Raden Aryo Condronagoro tahun 1891 sampai tahun 1922, Raden Adipati Aryo Kartoamiprojo, Raden Aryo Abdul Aziz, dan Raden Tumenggung Aryo Noto Hadikusumo pensiun tanggal 1 Oktober tahun 1950. Raden Aryo Kartoamiprojo yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati Sampang dan Patih di Keraksaan merupakan keturunan Adikoro IV. Sejarah Kerajaan di Sumenep. Cikal bakal penguasa Sumenep adalah Arya Wiraraja Banyak Wait, tahun 1269 sampai tahun 1292, yang pernah membantu Raden Wijaya mendirikan Majapahit. Ia digantikan oleh saudaranya bernama Aryo Bangah tahun 1292 sampai tahun 1301, yang membangun istana di Desa Banasareh, Sumenep. Pengganti Aryo Bangah adalah putranya bernama Aryo Danurwendo atau Lembu Suranggono, tahun 1301 sampai tahun 1311. Ia memindahkan keraton ke Desa Tanjung. Penguasa-penguasa Sumenep berikutnya adalah Aryo Asropati tahun 1311 sampai tahun 1319 dan Panembahan Joharsari tahun 1319 sampai tahun 1331. Kekuasaan atas Sumenep kemudian diwarisi oleh Panembahan Mandaraka atau Raden Piturut, tahun 1331 sampai tahun 1339 yang beristana di Desa Keles. Sepeninggal Panembahan Mandaraka, singgasana Sumenep diwarisi oleh Raden Suseno atau Aryo Lawe. Adipati Sumenep ini kemudian dipindah ke Majapahit dan kedudukannya di Sumenep digantikan oleh Aryo Banyak Wait. Yang menggantikan Aryo Banyak Wait adalah dua orang putra Raden Piturut Pangeran Bukabu tahun 1339 sampai tahun 1348 dan Pangeran Baragung Nataningrat tahun 1348 sampai tahun 1358. Pangeran Baragung berputra seorang bernama Raden Anggung Rawit, yang kelak menjadi Adipati Sumenep dengan gelar Pangeran Setiadiningrat pertama tahun 1358 sampai tahun 1366. Ia menikah dengan putri Pangeran Bukabu bernama Retno Sarini. Putra mereka bernama Tumenggung Gajah Pramudo gelar Pangeran Setiadiningrat kedua, tahun 1366 sampai tahun 1386 meneruskan kepemimpinan Sumenep. Setiadiningrat II memiliki seorang anak perempuan bernama Putri Kuning yang gemar bertapa.
Kurang lebih bersamaan dengan era mereka terdapat dua orang bersaudara yang masing-masing bernama Aryo Bribin Adipodai dan Adiroso. Dua orang ini juga gemar bertapa. Suatu kali Adipodai bertapa di Gunung Geger, sedangkan Putri Kuning menjalani pertapaan di salah satu gua Gunung Geger. Konon melalui perkawinan batin antar keduanya lahirlah dua orang anak laki-laki, yang masing-masing bernama Joko Tole dan Joko Wedi. Ibunya menaruh Joko Tole beserta saudaranya di hutan. Joko Tole kemudian ditemukan oleh seorang pandai besi bernama Empu Pekandangan. Sementara itu, Joko Wedi ditemukan juga oleh seorang pandai besi, yang bernama Empu Keleng. Tatkala berusia 6 tahun, ayah angkatnya Empu Pekandangan diundang dan ditugaskan oleh Raja Majapahit membuat pintu gerbang keraton yang amat besar serta indah. 3 tahun lamanya, Empu Pekandangan berada di Majapahit tanpa ada kabar beritanya. Ternyata ia mengalami hambatan dalam menunaikan tugas yang diembankan Raja Majapahit padanya. Joko Tole segera menyusul ayahnya dan membantu mendirikan pintu gerbang besar istana sebagaimana yang dipesan oleh raja. Joko Tole menurut legenda yang beredar di kalangan rakyat Madura banyak melakukan keajaiban lainnya, seperti mengalahkan Dampo Awang, menyembuhkan Putri Majapahit yang buta, dan lain sebagainya. Ketika Setiadiningrat II telah lanjut usianya, ia mengundurkan diri dan menyerahkan pemerintahan Sumenep pada Joko Tole yang merupakan cucunya itu. Raja Sumenep yang baru ini bergelar Pangeran Setiadiningrat III tahun 1415 sampai tahun 1460. Ia memerintah dengan aman dan damai hingga kedatangan bala tentara Bali yang menghabisi nyawanya. Mendengar kemalangan yang dialami saudaranya, Joko Wedi segera datang ke Sumenep. Menurut penuturan cerita rakyat, orang-orang Bali yang menyaksikan kedatangan Joko Wedi merasa sangat ketakutan dan menyangka bahwa Joko Tole telah bangkit kembali dari kematiannya karena wajah dua bersaudara itu memang sangat mirip satu sama lain. Mereka segera bergegas kembali ke kapalnya dan meninggalkan Sumenep. Setelah gugurnya Joko Tole atau Pangeran Setiadiningrat III, putranya bernama Raden Begonondo tahun 1460 sampai tahun 1502 mengambil alih pucuk pimpinan di Sumenep tahun 1460. Keraton Sumenep waktu itu berada di Desa Gapura. Raden Begonondo meninggal dan digantikan menantunya Raden Arya Wanabaya atau Pangeran Sidingpuri tahun 1502 sampai tahun 1559. Semasa pemerintahannya, Keraton Sumenep dipindahkan ke Desa Parsanga. Wanabaya dikalahkan dan dibunuh oleh Pangeran Kanduruan tahun 1559 sampai tahun 1562 yang kemudian menjadi penguasa Sumenep. Kanduruan mewariskan kedudukannya pada dua orang anaknya yang masing-masing bernama Raden Wetan dan Raden Banten. Mereka dikenal pula sebagai Pangeran Lor pertama dan Pangeran Wetan pertama. Pemerintahan bersama dua bersaudara ini berlangsung dari tahun 1562 sampai tahun 1567. Pangeran Lor pertama tidak menikah dan lebih memilih menjalani pertapaan. Saudaranya, Pangeran Wetan pertama menikah dengan Ratna Taluki putri Pangeran Nugroho Panembahan Bonorogo dari Pamekasan dan putri Pangeran Sidingpuri. Pernikahan dengan istri pertamanya melahirkan seorang putra bernama Raden Rajasa, sedangkan dengan istri keduanya berputra Raden Gedok yang diangkat anak oleh Pangeran Lor pertama. Penguasa Sumenep berikutnya adalah Pangeran Lor kedua, Raden Rajasa, dan Pangeran Wetan kedua, Raden Gedok. Pangeran Lor kedua menikah dengan Dewi Susilo dan dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama Raden Abdullah serta Raden Gada. Pada tahun 1580, Raden Abdullah mewarisi kekuasaan atas Sumenep dan bergelar Pangeran Cakranegara pertama tahun 1580 sampai tahun 1626. Istrinya adalah Putri Panembahan Rangga Sukawati dari Pamekasan. Beliau dikaruniai seorang putra bernama Raden Bugan. Semasa pemerintahannya,
Mataram melancarkan serangannya terhadap Madura termasuk Sumenep. Pangeran Cakranegara gugur, namun ia sempat menitipkan putranya agar diserahkan pada Sultan Banten. Sumber lain menyebutkan Sultan Cirebon. Sebagai pengganti Cakranegara, Sultan Agung menyerahkan pemerintahan Sumenep pada Tumenggung Anggadipa tahun 1626 sampai tahun 1644 dari Jepara. Guna memantapkan kekuasaannya, Anggadipa menikahi Raden Ayu Ireng, salah seorang keturunan Lemah Duwur. Anggadipa diberhentikan dari kedudukannya pada tahun 1644 karena fitnahan Adipati Sampang. Sebagai penggantinya diangkatlah menantu Adipati Sampang bernama Jayengpati tahun 1644 sampai tahun 1672. Sementara itu, Raden Bugan belakangan dipulangkan ke Sumenep dan diserahi jabatan pemerintahan di bawah Jayengpati. Pada kurun waktu pemerintahan Jayengpati, meletuslah pemberontakan Trunajaya. Karena khawatir wilayahnya diserang oleh kaum pemberontak, Jayengpati menugaskan Raden Bugan memimpin 700 orang pasukan menghadapi Trunajaya. Ternyata ketika kedua pemimpin ini saling berhadapan satu sama lain, alih-alih terjadi pertempuran, mereka malah bercakap-cakap dalam suasana persahabatan hingga pagi hari. Jayengpati menyangka bahwa Raden Bugan telah ditangkap oleh Trunajaya, sehingga merasa ketakutan dan melarikan diri terlebih dahulu. Raden Bugan dan Trunajaya beserta pengikutnya masing-masing berbaris bersama memasuki Sumenep. Guna menggantikan Jayengpati yang telah meninggalkan kedudukannya, Trunajaya mengangkat Raden Bugan sebagai penguasa Sumenep. Peristiwa ini terjadi pada kurang lebih tahun 1672. Semasa menduduki jabatan sebagai Adipati Sumenep, Raden Bugan menyandang gelar Tumenggung Yudanegara tahun 1672 sampai tahun 1700. Beliau menikahi kemenakan Trunajaya bernama Nyai Kani dan dianugerahi keturunan yang semuanya putri, Raden Ayu Batur, Raden Ayu Artak, Raden Ayu Otok, dan Raden Ayu Kacang. Mataram pernah menugaskan Tumenggung Yudanegara memadamkan pemberontakan di Blambangan. Atas jasanya itu, ia dianugerahi gelar Pangeran Macan Ulung. Raden Ayu Artak bersuamikan Raden Tumenggung Pulangjiwo, Raden Kaskian, sedangkan Raden Ayu Kacang menikah dengan Raden Kanoman, Pangeran Sepuh. Tumenggung Pulangjiwo dan Pangeran Sepuh sama-sama menjadi Bupati Sumenep menggantikan Raden Bugan. Setelah era pemerintahan kedua orang bangsawan ini berakhir pada tahun 1702, Sumenep diperintah oleh seorang bupati saja, yakni Cakranegara II Pangeran Romo tahun 1702 sampai tahun 1705 yang merupakan putra Adikoro pertama, Bupati Pamekasan. Pangeran Romo ini merupakan pendiri Asta Tinggi, yakni kompleks pemakaman Raja-Raja Sumenep. Kekuasaan atas Sumenep beralih kembali ke tangan Tumenggung Wiromenggolo, Pangeran Purwonegoro, tahun 1705 sampai tahun 1707. Ia digantikan oleh putra Cakranegara bernama Pangeran Jimat atau Raden Ahmad yang memerintah dengan gelar Cakranegara III tahun 1707 sampai tahun 1737. Ketika Adipati Sumenep ini mangkat, beliau tak memiliki seorang putra pun dan hanya meninggalkan putri-putri bernama Raden Ayu Ratu Wiromenggolo dan Raden Ayu Tumenggung Tirtonegoro. Oleh karenanya, yang diangkat sebagai Bupati Sumenep berikutnya adalah kerabat Cakranegara III bernama Raden Alza. Gelar beliau adalah Cakranegara IV, tetapi dikenal pula sebagai Pangeran Lolos. Julukan diberikan karena ia dua kali lolos dari bahaya. Pertama-tama saat Sumenep diserang oleh Cakraningrat IV dari Bangkalan dan kedua kalinya saat meletus pemberontakan Kelesap 1750. Setelah pemberontakan Kelesap dapat dipadamkan, VOC memecat Cakranegara IV Raden Alza, dan digantikan oleh putri Cakranegara III bernama Raden Ayu Tumenggung Tirtonegoro tahun 1750 sampai tahun 1762. Karena itu,
Sumenep kini diperintah oleh seorang wanita. Ia menikah dengan Bendara Saud yang kemudian bergelar Tumenggung Tirtanegara. Konon pernikahan ini berawal dari sebuah mimpi, di mana bupati wanita Sumenep tersebut dianjurkan menikah dengan Bendara Saud. Bendara Saud sebenarnya telah beristri dan memiliki 2 orang anak. Kendati demikian, pernikahannya dengan Raden Ayu Tumenggung Tirtonegoro tidak memiliki keturunan. Suatu ketika, Raden Ayu Tumenggung Tirtonegoro mengundang 2 orang anak tirinya menghadap. Ternyata anak yang lebih tua menghaturkan sembah terlebih dahulu pada ayah dan setelah itu baru ibu tirinya. Anak kedua kebalikannya, menghormat ibu tirinya dahulu dan kemudian baru ayahnya. Oleh karena itu, Raden Ayu Tirtonegoro menetapkan bahwa putra tirinya yang lebih muda bernama Sumolo ditetapkan sebagai penggantinya. Demikianlah, Sumolo menjadi Bupati Sumenep berikutnya dengan gelar Panembahan Sumolo atau Natakusuma pertama tahun 1762 sampai tahun 1812. Ia menikah dengan Raden Ayu Maimunah Putri Bupati Semarang, dan Putri Bupati Sedayu. VOC pernah meminta Panembahan Sumolo mengamankan daerah Blambangan. Tidak berapa lama sebelum bertahtanya Panembahan Sumolo, datanglah 6 orang Tionghoa ke Sumenep. Mereka menetap di sana dan menikahi putri-putri Madura. Oleh Bupati Sumenep, para pendatang tersebut diperkerjakan sebagai pengurus pasar, pabean, dan penjualan candu. Selain itu, ada pula yang bekerja sebagai tukang dan pengrajin. Salah seorang di antara mereka bernama Lau Koenting atau kerap pula dijuluki Leo Kate. Ia merupakan ahli bangunan. Cucunya adalah Lau Piango yang membantu Panembahan Sumolo merancang serta membangun Keraton Sumenep 1764 dan Masjid Agung Sumenep 1781. Berkat jasanya, Lau Piango dianugerahi tanah perdikan di Pejagalan, yakni sebelah utara alun-alun Sumenep. Ia diperbolehkan membangun rumah bagi diri dan keluarganya dengan memanfaatkan sisa-sisa bahan bangunan proyek keraton. Rumah Lau Piango dibuat menghadap ke timur, sebagai perlambang kesetiaannya pada Bupati Sumenep. Panembahan Sumolo bahkan menamai jalan di bagian timur kompleks kediaman ahli bangunan Tionghoa itu Jalan Lau Piango. Sepeninggal Panembahan Sumolo yang menjadi Bupati Sumenep adalah putranya, Abdurrahman tahun 1812 sampai tahun 1854. Mula-mula ia menyandang gelar Adipati Aryo Tirta Adiningrat, lalu Tumenggung Natanegara dan Panembahan Natakusuma II. Belakangan ia dianugerahi gelar Sultan Pakunataningrat. Sebagai penghormatan terhadap ayahnya, Sultan membuat bangunan cukup di asta tinggi yang terletak di bagian timur kompleks pemakaman tersebut. Pendiriannya dimulai tahun 1808, yakni tatkala Panembahan Sumolo masih hidup dan memerintah. Sesungguhnya ketika Panembahan Sumolo meninggal, bangunan itu belum sempurna sepenuhnya. Oleh karenanya, Sultan Pakunataningrat berupaya menyelesaikannya selekas mungkin. Masih pada zaman Sultan Pakunataningrat, pembuatan perahu digalakkan dan begitu pula dengan kapal-kapal perang. Ukir-ukiran sebagai bagian kesenian Madura turut dikembangkan. Kesejahteraan rakyat Sumenep mengalami peningkatan, hingga mampu membangun rumah dari tembok beratap genteng atau seng. Pemetaan dilakukan terhadap wilayah kadipaten. Sebagai seorang yang cendekia, beliau fasih berbahasa Madura, Jawa, Kawi, Melayu, Arab, Sanskerta, dan Belanda. Sultan Pakunataningrat pernah membantu Raffles menerjemahkan suatu prasasti asal Bali, yang saat itu belum diketahui artinya. Pakunataningrat menyanggupi penerjemahannya asalkan batu prasasti tersebut ditinggalkan di Keraton Sumenep. Beliau lantas menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu. Sebagai pembanding hasil alih bahasanya, beliau memerintahkan jaksa Keraton Sumenep bernama Mas Tumenggung Ronggo Nartoboso Pratalikromo menerjemahkannya. Begitu menerima perintah dari sultannya, ia lantas bertapa di dekat prasasti. Akhirnya,
Ia diberitahukan artinya melalui mimpi. Petunjuk yang diperoleh itu lalu dituliskan pada sehelai kertas dan diserahkan pada Sultan. Apa yang tertulis pada secarik kertas tersebut ternyata sama dengan terjemahan Pakunataningrat. Prasasti dan terjemahannya dikirimkan pada Raffles. 2 tahun kemudian, beliau menerima surat dari Raffles yang mengatakan bahwa terjemahan Sultan telah dibandingkan dengan hasil terjemahan orang India dan artinya sungguh tepat. Itulah sebabnya, Sultan Pakunataningrat dianugerahi gelar Letterkundige atau Doktor Kesusastraan. Beliau memperoleh penghargaan berupa kereta kencana serta beberapa lempengan emas. Kendati demikian, ia hanya mengambil satu saja, yakni yang berbentuk tapal kuda. Terlepas dari semua prestasinya di atas, Sultan Pakunataningrat tercatat membantu Raffles dalam menyusun buku History of Java yang tersohor itu. Sultan Sumenep yang menurut riwayat orang-orang tua memiliki banyak kepandaian ini mangkat pada tanggal 31 Maret tahun 1854. Bersambung.